Semusim berlalu, namun kau selalu pelihara aku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Apa kabar anak-anak remaja yang terkasih? Terima kasih tadi sebelum kita mendengar firman Tuhan, ada pujian yang luar biasa dari Koko Yunarto, Ketua Komisi Remaja. Biarlah glory to be glory, segala kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Koko Yunarto, Tuhan memberkati. Nah, tiba saatnya kita akan ibadah, kita masuk di dalam waktu untuk mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Kita akan sama-sama berdoa, kita masuk di dalam doa untuk Roh Kudus yang menjamah hati kita semua untuk memahami, mengerti, bahkan melakukan firman Tuhan. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Aba Bapa. Terima kasih buat pujian yang luar biasa yang Koko Yunarto bawakan. Tuhan, biarlah semuanya menyukakan hati Engkau. Hanya Tuhan yang kami puji. Tiba saatnya Bapa, hati kami semua ingin disirami oleh kebenaran firman Tuhan. Biar kami menjadi murid Tuhan, sehingga kehidupan kami menjadi kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Urapi hamba-Mu, tutup bungkus dengan darah Yesus, sembunyikan di belakang salib-Mu. Kami berdoa buat ibadah saat malam ini. Anak-anak pemuda remaja, Tuhan jamah di dalam nama Yesus, biar Roh Kudus menggerakkan hati mereka, mengingatkan mereka untuk beribadah, memuji Tuhan, mendengar, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Kami siap Bapa, bicaralah Roh Kudus, lingkupi kami, Roh Kudus yang melingkupi kami. Berkati alat-alat untuk perekam firman Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, biar Roh Kudus yang ambil alih hari ini, malam ini. Tuhan Yesus, Injil diberitakan, biar banyak anak remaja pemuda dimenangkan untuk Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sekarang hari ini kita akan mengupas firman Tuhan di dalam 2 Tesalonika 3 ayat 1 sampai 15 tentang berdoa dan bekerja. Demikianlah firman Tuhan. Selanjutnya saudara-saudara, berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan, sama seperti yang telah terjadi di antara kamu. Dan supaya kami terlepas daripada pengacau dan orang-orang jahat. Sebab bukan semua orang yang beroleh iman. Tetapi Tuhan adalah setia.
Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dan kami percaya dalam Tuhan bahwa apa yang kami pesankan kepadamu, kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Tetapi kami berpesan kepadamu, saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu, dan tidak makan roti orang dengan percuma. Tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya, dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Dan kamu saudara-saudara, janganlah kamu jemu-jemu berbuat apa yang baik. Jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia dan jangan bergaul dengan dia, supaya ia menjadi malu. Tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai seorang saudara. Amin. Masa depan bukanlah sesuatu yang ditunggu, melainkan sesuatu yang diusahakan. Kita nunggu-nunggu masa depan, ya nggak ngapa-ngapain, dirinya nggak ada motivasi, ya nggak ada inovasi, dia nunggu terus, tapi masa depan mau cerah, masa depan mau berhasil. Bukan, masa depan bukanlah sesuatu yang ditunggu, melainkan sesuatu yang diusahakan. Masa depan adalah tuaian dari benih yang kita tabur pada masa kini. Ingat, masa depan adalah tuaian dari benih yang kita tabur pada masa kini. Makanya saya sering katakan, apa yang kau tabur di usia remajamu, itu yang akan kau tuai nanti kelak ketika engkau menjadi usia dewasa, bahkan usia tua. Jadi sangat penting, masa depan adalah tuaian dari benih yang ditabur pada masa kini. Banyak remaja berpikir, kekayaan orang tua adalah modal utama, modal hidup buat masa depan. Salah. Jangan berpikir kekayaan orang tua itu modal utama hidupmu buat masa depanmu. Bukan. Nggak menjamin juga. Karena apa? Kalau kita berpikir yang kita menjadi anak orang pengusaha, anak orang kaya, kita berpikir modal utama, modal hidup buat masa depan itu kekayaan orang tua, efek sampingnya besar, yaitu apa? Kita menjadi seseorang yang kurang mandiri, manja. Kita nggak menjadi orang yang fighting spirit, punya fighting spirit, manja, kurang mandiri, kurang kreatif, nggak ada inovasi di dalam pikirannya, kurang kreatif, aktivitas nggak jelas, dari pagi sampai malam mungkin main, nggak jelas, lalu nggak memiliki pendirian. Masa depan yang cerah tidak akan dimiliki oleh remaja yang tidak matang. Hei, ingat itu. Masa depan yang cerah nggak akan dimiliki oleh remaja yang tidak matang. Matang dalam arti matang dalam kehidupan. Untuk mencapai kematangan, seseorang harus memiliki dua hal. Ketika kita mau mencapai kematangan dalam hidup, dua hal yang harus kita miliki. Berdoa, bekerja. Berdoa, bekerja. Itu membuat kita matang secara kehidupan. Tanpa doa, kerja menjadi tidak berarah. Ingat, tanpa doa, kerja menjadi tidak berarah. Nggak punya arah kerjamu ketika kamu nggak berdoa. Kita nggak berdoa, kerja. Hey, kita nggak menjadi terarah. Karena tanpa doa, kerja menjadi tidak berarah. Sebaliknya, tanpa kerja, doa menjadi angan-angan semata-mata.
Orang berdoa terus, nggak kerja. Itu tanpa kerja, doa itu menjadi angan-angan semata. Kita jadi penghayal, mengharapkan berkat dari langit turun, debuk gitu. Wow, tanpa kerja, doa menjadi angan-angan. Nah, dari firman Tuhan yang kita baca ini, jemaat Tesalonika adalah jemaat yang salah menafsirkan isi surat Paulus yang pertama, yaitu mengenai kedatangan Kristus kedua kali. Di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 13-18. Jadi salah dia nafsirkan jemaat Tesalonika ini. Surat Paulus yang pertama tentang kedatangan Tuhan Yesus itu kedua kali disalah tafsirkan. Paulus berkata di dalam 1 Tesalonika itu surat yang pertama bahwa kedatangan Tuhan itu bisa terjadi sewaktu-waktu. Kita nggak bisa tahu kapan itu kedatangan Tuhan. Bisa terjadi sewaktu-waktu. Nah, jemaat Tesalonika mendengar atau melihat tulisan Paulus seperti itu. Lain persepsinya. Kedatangan Tuhan bisa terjadi sewaktu-waktu. Nah, apalagi saat itu keadaan jemaat Tesalonika itu banyak dilanda ketakutan dan penganiayaan. Akhirnya masuklah ajaran baru di dalam jemaat Tesalonika ini. Yaitu ajaran apa? Yang menganjurkan orang untuk berhenti bekerja dan bermalas-malasan untuk menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Repot ya. Ajaran baru masuk untuk menantikan kedatangan Tuhan. Udah di rumah, bermalas-malasan, berhenti kerja, menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Terjadi ya. Saya katakan waktu minggu lalu, stay at home itu ada positifnya, ada negatifnya. Yang malas, semakin malas. Nah, semua dikerjakan di rumah. Tapi ketika seseorang yang punya mindset malas, wow, makin jadi. Untuk menanggapi ajaran ini, akhirnya Paulus, wah ini bahaya nih. Langsung Paulus menulis surat Tesalonika yang kedua. Ini surat Tesalonika kedua cuma ada 3 pasal. Langsung ditulis. Dalam tulisannya Paulus menentang ajaran itu. Paulus bilang ini menghancurkan unsur hakiki manusia sebagai makhluk yang bekerja. Ingat remaja pemuda. Unsur hakiki manusia itu makhluk yang bekerja loh. Paulus menulis orang yang tidak bekerja itu nggak boleh makan. Wih, keras ya. Nggak kerja nggak makan gitu. Kenapa sampai demikian Paulus menulis dengan begitu tegas? Nggak kerja nggak makan. Karena ternyata di dalam jemaat Tesalonika ini ada orang yang alasan-alasan rohani menjemput kedatangan Tuhan yang kedua kali membenarkan kemalasan dirinya. Jadi pakai covering, topeng rohani menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Padahal malas, membenarkan kemalasan dirinya. Mereka berhenti mencari nafkah. Mereka hidup menganggur dan membebani orang lain. Sangat menyeramkan. Ya, jadi dia covering, dia pakai sampo rohani gitu ya, berhenti kerja, nggak cari nafkah, nganggur, jadi beban orang lain. Seringkali di gereja juga kita jumpai seperti ini, maupun di dalam pergaulan sehari-hari kita jumpai orang-orang yang menggunakan kalimat rohani untuk membenarkan kesalahan atau kelemahannya, membenarkan diri dengan kalimat rohani. Enggak di gereja, enggak di pergaulan sehari-hari ada yang kita temui membenarkan kesalahan atau kelemahan diri sendiri. Saya bilang kan misalnya gini, karena cinta Tuhan Yesus, saya itu waktu saya habiskan untuk pelayanan. Senin ke gereja pelayanan, Selasa pelayanan, Rabu pelayanan, Kamis pelayanan, Jumat pelayanan, Sabtu pelayanan, Minggu pelayanan. Keren! Karena saya cinta Tuhan, saya pelayanan dari Senin sampai Minggu. Akibatnya Chihuahua, saya pelajarannya nilainya kacau. Bahkan terancam tidak naik kelas. Rohani ya. Baru ada lagi misalnya, hubungan saya dengan orang tua semakin gak akur. Karena mereka itu gak memahami saya. Mereka bukan level rohani seperti saya. Wis. Jadi ketika bicara sama papa mamanya dia pakai ayat-ayat Alkitab. Keren bener tuh anak. Ya.
Merasa papanya ini, mamanya ini payah deh, gak level, gak ngerti. Saya lebih ngerti Alkitab, saya paham. Dari Kejadian sampai Wahyu saya paham. Wih. Ada juga yang berkata, misalnya ya, saya juga merasa bangga setiap kali ulangan matematik saya dapat nilai merah dan terendah, karena saya berlaku jujur, Chihuahua, gak nyontek. Kan firman Tuhan bilang, Chihuahua, lebih baik mendapat sedikit tapi jujur daripada mendapat banyak tapi curang. Pakai alasan rohani loh. Ulangan matematik nilai merah, teren paling rendah lagi, karena berlaku jujur. Bener gak nyontek, bener, puji Tuhan. Pakai firman Tuhan, lebih baik dapat sedikit daripada tapi jujur daripada dapat banyak tapi curang. Saya katakan, nggak nyontek bagus, puji Tuhan, tapi nggak nyontek nggak belajar, bodoh namanya, bebal. Kata Chihuahua nggak boleh nyontek. Saya nggak akan nyontek, tapi saya juga nggak belajar. Bodoh kau namanya. Ya, pakai covering, sampul firman Tuhan. Sebenarnya misalnya lagi, sebenarnya orang tersebut culas tahu ya, licik gitu ya, nggak mau bayar harga, mintanya minta bantuan, tolong melulu, tapi maunya gratis, dengan perkataan upahmu besar di surga. Wow. Ya, yang saya katakan tadi, dia menutupi semuanya itu di covering, membenarkan kesalahan atau kelemahan diri. Sebenarnya dia nggak tahu, dia menutupi kesalahan. Bukan nggak tahu, dia menutupi, membenarkan diri. Banyak alasan rohani yang dipakai untuk menjadi pelindung bagi kesombongan, bagi keserakahan, bagi kemalasan, kemunafikan. Banyak sekali alasan rohani yang dipakai untuk pelindung. Seperti kita lihat sekarang banyak pakai masker pelindung kan, pakai yang topi ditutup itu ya, pakai kacamata pelindung. Nah, banyak alasan rohani yang dapat dipakai untuk menjadi pelindung bagi kesombongan, keserakahan, kemalasan, dan kemunafikan yang nggak mau kita ubah. Dan ungkapan cara jujur di hadapan Allah. Kita nggak jujur di hadapan Tuhan, kita tutup-tutupin. Ini bahaya. Kamu jadi Kristen topeng, bahaya. Kamu menjadi Kristen yang membenarkan diri, tapi bukan dibenarkan oleh Tuhan. Hati-hati. Remaja yang punya impian mendapat masa depan yang cerah harus belajar jujur terhadap diri sendiri dan tidak menggunakan alasan rohani untuk menyelimuti kelemahan dan kesalahan kita. Ayo remaja, dengarkan. Remaja yang punya impian mendapat masa depan yang cerah harus belajar jujur terhadap diri sendiri dan tidak menggunakan alasan rohani untuk menyelimuti kelemahan dan kesalahan kita. Stop. Tutup. Semua covering kita itu dibuka. Jangan diselimuti kelemahan dan kesalahan kita. Kamu salah, kamu katakan salah. Stop. Semua tutup kemunafikan, semua tutup kesombongan, dibukakan. Ya, jangan menggunakan alasan rohani untuk menyelimuti kelemahan dan kesalahan kita. Di hadapan Tuhan semua akan terbuka. Ingat itu. Kamu harus menjadi remaja yang jujur terhadap diri sendiri. Ketika salah, kamu harus berkata, Tuhan, saya salah. Minta maaf. Nah, teguran Paulus terhadap orang yang malas sangat beralasan. Tuhan Yesus sendiri pernah memberikan perumpamaan tentang talenta. Semua yang memiliki talenta itu dijadikan modal untuk usaha, istilahnya ya. Dan hasilnya berlipat ganda. Kecuali yang memiliki 1 talenta. Ini udah dapat 1, males, khawatir lagi. Ya, padahal cuma dapat 1, malas, khawatir. Nah, ini 3 hal yang menghambat kesuksesan ini. Malas, udah dapat 1 dalam arti ya potensinya itu sebenarnya hanya 1, tetapi dia nggak mau kembangkan, malas dan khawatir, nggak berkembang. Akhirnya sang tuan yang mempunyai talenta marah dan diambilnya talenta itu diberikan kepada orang yang mau bekerja. Ingat, jangan sampai diambil talentamu, ya, potensimu. Orait labora. Kamu tahu arti labora? Labora itu bekerja dengan keras. Ada 3 hal nasihat Paulus kepada jemaat Tesalonika yang menjadi rema dan menjadi pembelajaran buat kita. Yang pertama, agar tidak bertindak pesimis dalam menanti masa depan. Jangan bertindak pesimis, mudah menyerah. Saat ini, apalagi keadaan kondisi seperti ini, hai anak remaja pemuda, kita harus punya faith, iman.
Yang kedua, kita harus punya fighting spirit. Semangat juang. Ingat, bukan pesimis. Kita punya iman, harus didahului dengan iman. Apapun yang kau kerjakan, kamu harus kerjakan dengan iman. Ya. Yang tidak ada menjadi ada karena iman. Tapi kamu juga harus mempunyai fighting spirit. Punya semangat juang. Terus berkarya. Yang kedua, harus mengisi masa depan dengan membangun sesuatu yang baik di hari ini. Hai remaja pemuda, bangunlah sesuatu yang baik di hari ini. Memang saya paham, saat-saat ini banyak sekali waktu-waktu luang, waktu-waktu yang tersisa. Saya katakan, hei, gunakan untuk sesuatu yang membangunmu. Saya berdoa di Tuhan, anak-anak remaja saya bisa mengisi waktu dengan sesuatu yang membangun di hari ini. Jangan sampai si jahat menjerat kamu. Ada waktu luang, kamu gak membangun, tapi kamu habiskan waktumu dengan nonton film porno, kamu habiskan waktumu dengan main game, kamu lupa konser, kamu lupa ibadah, kamu habiskan waktumu dengan game-game yang baru yang saat ini begitu banyak didapatkan. Hei, nggak salah saya bilang memain game. Kalau kamu punya waktu luang, kamu harus ingat jangan sampai masuk jerat si jahat. Kamu jadi habit, jadi kebiasaan, sehingga kamu jadi orang yang malas. Paham? Bukan Cici antipati game, enggak. Tapi saya katakan, kamu harus bisa mengatur waktumu dengan baik. Jangan sampai si iblis mengambil sesuatu celah di dalam dirimu, sehingga kamu terperangkap dalam jebakannya. Tapi cobalah mengisi masa depan dengan membangun sesuatu yang baik di hari ini. Hai anak remaja pemuda, yang wanita, kalian bisa di hari-hari ini kalian isi dengan membuat kue, dengan membuat inovasi-inovasi yang baru. Kamu jualan rangkai bunga atau apapun. Yang cowok-cowok juga bisa membuat inovasi yang baru. Bangun sesuatu yang baik di hari ini. Jangan mau masuk jerat perangkap iblis dengan waktu luang kamu. Kamu harus katakan, ada waktu luang, aku harus berkarya. Berdoa, baca firman, tidak boleh lupa. Bangun hadirat Tuhan, dekat sama Tuhan, dan kamu isi waktumu dengan hal-hal yang membangun. Yang ketiga, berdoa dan bekerja. Ayat 1 ini luar biasa ya. Selanjutnya saudara-saudara, berdoalah untuk kami, supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan sama seperti yang telah terjadi di antara kami. Berdoa dan bekerja. Ayat 1, berdoa agar mereka bisa terluput dari orang-orang jahat yang berusaha mengacaukan iman mereka. Jadi ketika kamu belum melakukan sesuatu, apa yang kamu harus lakukan? Berdoa. Karena dengan doa, kamu membuka suaramu, membuka hatimu, bicara sama Sang Pencipta, bicara sama Bapa yang baik, bicara sama Tuhan yang menyertai engkau. Maka Tuhan akan meluputkan engkau dari orang-orang jahat dan yang mengacau iman. Ketika kamu berseru kepada Tuhan, Tuhan mau kita itu bicara sama Dia. Jangan diam. Berdoa, bicara sama Tuhan. Ungkapkan isi hatimu. Mau nangis, mau kamu keluh kesahmu, berdoa, ungkapkan di hadapan Tuhan. Ya, karena kamu akan terluput dari orang-orang jahat, dari hal-hal apapun ketika kamu berdoa. Lalu ayat 8. Kita lihat ayat 8. Dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kami. Mereka bekerja supaya tidak menjadi beban bagi siapapun juga. Paulus, Silwanus, Timotius itu menjadi teladan loh. Paulus bekerja. Mereka tidak membebani orang. Mentang-mentang mereka seorang hamba Tuhan atau apapun, mereka nggak mau menjadi beban. Malah mereka bisa menjadi berkat. Teladan sekali. Makanya ayat 8 ini luar biasa. Jadi kita itu harus bekerja. Berdoa, kita juga harus bekerja. Kita jangan hidup kita itu menjadi beban bagi siapapun. Tapi malah kita harus jadi berkat bagi siapapun. Nah, ayat 13. Nah, yang ini saya katakan, namun bisa menjadi berkat bagi diri sendiri maupun orang lain. Amin. Jadi yang ketiga ini berdoa dan bekerja. Awali segala sesuatu dengan doa. Lalu fokus kepada pekerjaan. Biar kamu bisa membangun orang, kamu bisa menjadi berkat. Yang utama bagi dirimu sendirilah. Jadi nanti selanjutnya bagi orang lain. Ya, jadi firman Tuhan, renungan firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kita, yuk kita sebagai anak remaja pemuda, ingat masa depanmu tuh penuh harapan. Masa depan tuh harus diusahakan.
Masa depan itu adalah tuai dari apa yang kita tabur pada saat ini. Ya, masa depan cerah itu dimiliki oleh anak-anak remaja yang matang, yaitu yang berdoa dan bekerja, yang membangun hubungan dengan Tuhan, dan dia tahu apa yang harus dia kerjakan. Ingat itu, ya. Jadi jangan di covering dengan hal-hal yang rohani, yang sebenarnya kamu itu malas. Orang malas jangan diberi makan. Orang malas merusak diri dia sendiri. Jangan membenarkan kesalahan atau kelemahan diri, ya. Tapi kita harus benar-benar mengakui, jujur terhadap diri sendiri. Jangan diselimuti kelemahan dan kesalahan kita. Jujur, jangan membenarkan kesalahan, kemalasan, kesombongan, kemutafikan kita. Jangan dibenarkan. Tapi kita harus jujur terhadap diri sendiri dan berubah untuk lebih baik. Amin. Tetap maju, tetap semangat, kembangkan potensimu. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapa buat renungan firman Tuhan pada saat malam ini. Orait labora. Tuhan memberikan kami tubuh yang sehat untuk kami berkarya, untuk kemuliaan Tuhan. Sebelum kami berkarya, kami mau membangun hubungan dengan Tuhan, berdoa. Karena dengan doa, setiap jalan-jalan kehidupan kami terarah. Tuhan Yesus tolong anak-anak remaja, pemuda, Gereja Pantai Kosta Jakarta, biar semua mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa, masuk dalam perkenanan Tuhan, menjadi remaja-remaja pemuda yang mengasihi Tuhan, yang hidupnya menyukakan hati Tuhan, bisa membangun sesama, bisa berkarya, dan bisa menjadi berkat. Tuhan berkati semua anak-anak remaja yang beribadah pada saat malam ini. Mereka duduk diam, mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Biar firman Tuhan menghidupkan mereka, mengingatkan mereka. Mereka harus maju di dalam Tuhan. Berkati waktu-waktu anak-anak remaja pemuda selama stay at home. Biar mereka bisa mengisi waktu-waktu dengan hal-hal yang positif. Mereka tidak masuk dalam perangkap si jahat melalui kebiasaan yang buruk. Tapi Tuhan tolong berikan mereka kerajinan, berikan mereka semangat, kreativitas untuk mengembangkan potensi diri mereka. Tuhan Yesus tolong. Kami berdoa buat anak remaja pemuda yang sekolah, yang kuliah. Tuhan juga memberkati, mencukupi kebutuhan biaya studi mereka. Orang tua mereka Tuhan berkati. Juga kami berdoa buat anak remaja yang bekerja. Tuhan, terima kasih kalau kami masih bisa bekerja. Ajarkan kami, tuntun kami untuk menjadi karyawan yang mengasihi Tuhan. Kami berdoa untuk anak remaja pemuda yang berusaha. Kami tetap mengucap syukur. Tuhan pasti memberikan jalan keluar untuk kami terus berkarya dan berusaha. Berkati ekonomi mereka. Lindungi anak-anak remaja pemuda. Jauhkan dari hal-hal yang buruk. Tuhan menyertai mereka. Kami berdoa Bapa, menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, biar anak-anak remaja tetap on fire, tetap menyala-nyala api mereka di dalam Tuhan. Mereka tetap mencintai Tuhan, mereka tetap mencintai ibadah, mereka tetap mencintai firman, mereka tetap berdoa. Tuhan Yesus tolong. Kami juga berdoa untuk ketua remaja, semua ketua komsel. Tuhan, kami serahkan semuanya, tetap semangat, tetap mereka berapi-api dalam melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak, kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Kami percaya rancangan Tuhan terbaik. Ketika Tuhan turun tangan, ada mujizat terjadi. Kami percaya Tuhan, kami percaya. Tuhan memberi kekuatan, Tuhan menyertai rakyat Indonesia. Berkati Pak Jokowi, berkati Pak Maruf Amin, semua pemerintahan yang ada, Bupati, Gubernur, Wali Kota, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa untuk semua suku bangsa di Indonesia, 34 provinsi, dari Sabang sampai Merauke. Tuhan jamah. Berdoa untuk politik, sosial, ekonomi Indonesia. Tuhan jamah. Berdoa untuk ekonomi Indonesia. Tuhan tetap memelihara rakyat Indonesia. Kami berdoa untuk rupiah tetap menguat ya Bapa. Tolonglah Indonesia. Biar belas kasihan-Mu tercurah. COVID-19 ini, Tuhan kami percaya. Tuhan yang akan melepaskannya. Tuhan yang akan memulihkan. Para dokter, para tim medis, semua staf-staf yang ada di garda depan. Tuhan beri kekuatan. Kami percaya semua akan berlalu. Tuhan berikan waktu bagi kami untuk bertobat. Berikan waktu bagi kami untuk dipulihkan. Berikan waktu bagi kami untuk semakin mengenal Tuhan Yesus lebih dalam. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Tetap
menyala, memancarkan kasih Kristus. Kami berdoa Bapak untuk gereja kami, Gereja Pantai Kosta Jakarta, berkati Ibu Gembala, diberikan kesehatan, berkati Pak Roni, berkati mereka dalam pengembalaan Tuhan Yesus yang menolong, juga jemaat-jemaat yang ada, selalu dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus yang manis. Biarlah firman-Mu terus bekerja dalam diri kami, firman-Mu hidup di dalam hidup kami. Terima kasih berkati ibadah-ibadah online, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Firman Tuhan diberitakan, nama Tuhan ditinggikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Hamba berhenti berkhotbah, biarlah Roh Kudus sendiri yang akan bekerja di hati anak-anak remaja pemuda yang terkasih. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengangkat tangan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Turunkan berkat di dalam nama anak Bapa, Putra dan Roh Kudus, menyertai semua anak-anak remaja pemuda gereja Pantai Kosta Jakarta. Tuhan Yesus menyertai, Tuhan Yesus memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih. Ada pengumuman, yaitu yang pertama, ada link doa. Jadi anak-anak yang remaja yang membutuhkan dukungan doa, pergumulan, setiap kita punya masalah, kita butuh apa yang namanya dukungan doa. Jadi bisa mengisi link di bawah ini melalui Google Form, tulis nama, alamat, dan pokok doa yang ingin didoakan. Saya pribadi menyiapkan selalu setiap hari, menyediakan waktu untuk berdoa syafaat, untuk link dukungan doa ini. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, remaja, ada minggu depan saya tidak berkhotbah seperti ini, tetapi saya menjawab pertanyaan-pertanyaan. Ya, jadi kita ada program Anda bertanya, Alkitab menjawab. Bukan Chihuahua yang jawab ya. Anda bertanya, Alkitab yang menjawab. Jadi kalian bisa isi link lagi di bawah ini. Apa pertanyaan-pertanyaan kalian? Ya, jawabannya akan saya kupas di YouTube minggu depan. Isi ya. Kalian mau tanya apa aja boleh. Tapi Anda bertanya, Alkitab menjawab. Isi link ini ya. Jangan lupa. Ya, jadi yang ketiga, hayo yang mau kesaksian selama stay at home. Inilah ceritaku. Jadi kalian bisa mengisi kesaksian-kesaksian. Kalau mau ditampilkan suara, silakan. Kalau bilang, Chihuahua nggak usah lah, nggak usah disebutin namanya, info ke Chihuahua atau ke Koko Yunarto. Ya, jadi yang mau ini ceritaku, kalian menceritakan kesaksian-kesaksian kalian selama stay at home, kalian bisa kirimkan ke Koko Yunarto ya sebagai ketua remaja. Ya, nanti Koyun bisa infokan ke Chihuahua. Oke? Itu saja. Tetap jaga kesehatan ya, patuhi ya prosedur-prosedur untuk tetap sehat yang diperintahkan oleh pemerintah dimanapun kalian berada. Patuhi, taat ya, lalu kalian jaga kesehatan. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat.